Halo semuanya, kembali lagi di channel Sekolah Trading. Yuk belajar bareng. Ya, jadi seperti biasanya kita akan melakukan trading lagi, yang mana target kita itu adalah 10 juta ya guys ya, dalam waktu seminggu. Jadi dari modal 140.000 apakah itu bisa menjadi 10 juta rupiah gitu. Dan kita lihat saja, ini baru hari ketiga dan kita udah mencapai profit sekitar 976.000. Baik, di sini kita masih menggunakan teknik garis merah ya. Seperti biasa, Bollinger Band 20 simple, moving average 60, moving average 7, sama MACD yang standar seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah merupakan indikator-indikator yang harus digunakan ketika kalian ingin mengaplikasikan teknik garis merah seperti itu. Bagi kalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang menanyakan gitu, seperti apa sih memasang atau ngeset indikatornya itu. Ini adalah ngeset periode 60 garis kuning, lalu kita akan set lagi moving average atau pergerakan rata-rata garis merah dengan periode 7 ya. Perlu diingat ya, garis merah dengan periode 7. Dan tipenya itu adalah Vidya, bukan simple ya, tipenya adalah Vidya seperti itu. Nah, selanjutnya indikator selanjutnya akan kita pasang yakni ialah Bollinger Band. Ini periodenya 15. Udah, ini warnanya gini aja dah. Periodenya aja yang diubah. Pokoknya Bollinger Band periode 15 seperti itu, perlu diingat-ingat juga. Dan yang terakhir ialah MACD. Nah, kalau MACD-nya ini nggak usah diatur-atur lagi, sudah kita atur atau kita pasang standar saja ya, bawaan dari binomonya itu sendiri. Nah, standar aja. Sebenarnya teknik garis merah ini lebih fokusnya itu sebenarnya pada garis merahnya itu dan pada pergerakan MACD. Ingat, di indikatornya itu, di candlenya itu, patokan kita adalah garis merah, sedangkan di MACD-nya itu patokan kita adalah garis putih ya teman-teman ya. Bagi kalian yang mungkin kurang paham tentang teknik ini, bisa cek video saya tentang penjelasan tentang garis merah. Itu saya sudah jelasin secara detail seperti itu di video sebelumnya. Nah, bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Keadaan seperti ini kita bisa open sell sebenarnya. Karena apa? Karena garis merahnya sudah menyilang ke bawah. Garis merahnya sudah menyilang ke bawah. Nah, ini agak telat tadi ya. Garis merahnya sudah menyilang ke bawah dan garis merahnya itu berada di bawah garis putih seperti itu. Nah, kita lihat di MACD-nya juga, batang MACD-nya lebih besar ke bawah. Batang MACD itu lebih besar daripada sebelumnya gitu, dan garis putihnya itu menuju lurus ke bawah, belum ada tampak lakukan atau tanda-tanda mau lakukan ke atas seperti itu. Baik, kita lihat di sini nampaknya kita loss. Oke, kita loss, tidak apa-apa, kita akan pasang lagi open posisi bawah. Kenapa saya kompensasi dan memasang uh, open posisi masih kokoh ke bawah? Karena apa? Karena biasanya ini masih candle koreksi lah bahasanya ya, kalau bahasa trading itu. Jadi dimana candle koreksi ini dia akan naik sedikit, tapi nanti dia akan lanjut turun lagi seperti itu. Dan ini kita masih pilih bawah karena apa? Karena teknik garis merahnya masih bisa kita gunakan gitulah, masih masuk kriteria dari teknik garis merah tersebut seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini kita udah masuk profit. Kita profit ya guys ya. Oke, kita profit. Oke, kita sambil perhatikan lagi
sambil analisis juga. Santai aja. Sebenarnya dalam dunia trading itu, selama kita tidak terpengaruh oleh emosi kita, selama kita tidak terpengaruh dengan dorongan-dorongan atau dorongan-dorongan nafsu kita untuk cepat mengeksekusi tanpa analisa, itu adalah uh, apa ya? Uh, Sudah sendawaku. Yang dimana itu adalah uh, perbuatan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat seperti dalam dunia trading. Karena pada dalam dunia trading ini batuk lagi. Karena dalam dunia trading ini sangat dibutuhkan fundamental psikologi yang sangat kuat seperti itu. Jadi ketika psikologi kita udah kacau, pada saat kita dapat loss, bukannya memikirkan strategi yang berikutnya, tapi kita malah melakukan kompensasi dengan membabi buta seperti itu. Seperti yang kalian lihat di sini, ini masih teknik garis merah dan garis putih, dia masih menekuk ke bawah, lurus menekuk ke bawah, dan kita masih open sell ya. Kenapa? Karena garis merahnya aja, sekali lagi garis merahnya itu berada di bawah garis putih, maka kita akan open sell. Kecuali garis merahnya itu berada di atas garis putih dan batang candlenya itu berhenti di atas garis merahnya itu sendiri, baru kita bisa open posisi buy. Nah, kalau sekarang kita masih bisa open posisi sell. Oke, kita sudah menyentuh angka 1 juta sekarang. Ini lihat, ini sudah baru 3 hari aja kita sudah mendapatkan kurang lebih 8 kali lipat daripada modal awal kita sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari jika kalian fokus dan konsisten gitu dalam melakukan trading, serta dengan giat belajar menganalisa pergerakan-pergerakan candle. Sebenarnya cukup mudah. Karena apa? Karena pilihan dalam dunia pertradingan ini, dalam dunia trading ini, pilihannya cuma 2. Kalian kalau nggak atas, ya bawah gitu. Ya, kalau kalian ibaratnya, orang-orang banyak yang bilang sih ini judi, tapi tidak sebenarnya. Karena apa? Karena kita mengandalkan mindset perdagangan di sini. Yang dimana ketika kita yakin sesuatu nilai itu akan naik, kita akan mengopen posisinya buy. Begitu juga sebaliknya seperti itu. Ini tadi kenapa saya open buy, karena dia batang MACD-nya sudah membentuk, sudah berubah warna menjadi hijau, dan batang MACD-nya itu lebih kecil daripada sebelumnya. Artinya dia mau melakukan momen-momen persilangan ke atas seperti itu. Kalaupun ini loss, saya akan membuka perdagangan lagi, open posisi buys. Karena apa? Ya karena dia momen persilangan. Sebagai catatan di sini, kalau kalian melihat momen persilangan di MACD, itu momen persilangan itu yang garis putihnya itu MACD mau menyelang ke atas, dan batang MACD-nya itu semakin mengecil, berarti dia benar-benar mau momen persilangan. Biasanya momen persilangan ini adalah momen detik-detik di mana momen yang sangat cantik sekali. Kenapa? Karena biasanya 90-98% itu profit ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, dia masih mau menyilang dan saya akan open posisi atas lagi. Karena apa? Karena dia udah benar-benar menyilang dan batang MACD-nya itu sudah lebih kecil daripada batang sebelumnya. Nah, simple kan sebenarnya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cek video saya tentang penjelasan teknik garis merah di video sebelumnya. Ini dia, saya open sebanyak 5 kali. Kalaupun ini loss, saya tetap akan percaya bahwa ini akan tetap ganggu kali orang-orang itu lewat ya. Tapi enggak apa-apa, saya memang sering trading di depan rumah, di teras rumah. Kenapa? Karena ya lebih rileks aja gitu. Lebih rileks lihat-lihat orang gitu kan lewat. Oke.
Sekarang kita baca pergerakan candlenya lagi. Nah, momen-momen seperti ini adalah dimana momen garis MACD dan apa namanya indikator kita itu masih belum bisa diprediksi ya guys ya, karena belum ada terlihat jelas momen-momennya. Nah, biasanya kesalahan member saya itu open posisi pada saat seperti ini, karena dia yakin ya padahal ini kan masih samar-samar seperti itu, dan dia tidak memiliki trend, dan ini sangat bahaya sekali untuk kita open posisi jika kita tidak menunggu beberapa saat saja untuk melakukan open posisi. Jadi penting juga sebenarnya, waduh barbar sekali orang, penting juga sebenarnya melakukan trading itu dengan kesabaran. Kita harus menunggu momen-momen yang benar-benar bisa membuat kita profit seperti itu. Di sini saya berani pasang 140.000. Kenapa? Karena batang MACD-nya itu sudah lebih besar daripada batang MACD sebelumnya. Dan nah, bisa kalian lihat di sini itu garis putihnya sudah menukik ke atas di MACD, sangat menukik ke atas, dan tidak terlihat ada lekungan sedikit pun untuk menukik ke bawah. Nah, begitu juga dengan indikator yang ada di garis merahnya. Garis merahnya sudah menjelang garis putih ke atas, yang artinya candle sudah berada di atas garis merah, dan ini adalah teknik garis merah. Kita bisa open posisi buy seperti itu. Nah, kalau teman-teman sangat yakin dengan teknik garis merah ini, biasanya asalkan momennya itu pas, asalkan kalian open posisinya itu pas, kalian pasti akan profit konsisten deh. Jadi nggak peduli sebenarnya berapa kita mau pasang gitu, yang penting masih bisa kompensasi setidaknya 2-3 kali seperti itu. Karena pengalaman saya menggunakan teknik garis merah ini, yang penting itu pada yang penting momennya itu pas, kalian nggak akan kompensasi lebih dari 4 kali ya. Kompensasinya nggak akan lebih dari 4 kali. Kenapa? Karena pengalaman saya kompensasi itu paling banyak itu hanyalah kompensasi yang keempat ya, dan itu pun pada saat saya lengah, pada saat saya tidak menganalisa dengan baik pergerakan sebuah candle dan tidak beracuan kepada garis merah seperti itu. Oke, ternyata kita loss, nggak apa-apa, kita akan melakukan kompensasi di sini. Kita melakukan kompensasi atas lagi. Kalaupun ini loss, kita akan tetap melakukan kompensasi. Dan ingat, trading itu perlu ketenangan. Jadi pada saat kita loss, kita jangan berpikir yang aneh-aneh dulu lah. Yang tugas kita yang harus kita lakukan adalah analisis lagi. Kenapa dia bisa loss? Kenapa dia bisa turun padahal harusnya naik? Nah, ini perlu dianalisis, perlu dibaca sebuah pergerakannya. Jadi di sini saya akan coba analisis dulu kenapa dia bisa turun ya, padahal harusnya naik kalau sesuai teknik garis merah. Dan kita lihat di sana itu sangat tipis sekali ya perbedaannya. Kita akan open posisi lagi atas. Karena apa? Karena ini bisa saja adalah momen kembalikan, atau bisa saja ini adalah candle koreksi, yang dimana kita tidak bisa tidak bisa Oke. Kita lihat dulu di sini. Dia akan naik. Kenapa? Karena saya masih yakin selama kalian kompensasi itu biasanya 70-90% kita harus melakukan kompensasi satu arah, jangan berlawanan arah. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena bisa bahaya. Memang ada teknik sih, satu teknik yang teknik naik turun ya. Ketika kita open posisi naik lalu kita open posisi turun, dan akhirnya kita profit ya guys ya. Kita akhirnya profit, dan ini sudah memasuki
candle sideways ya, candle sideways. Dan pada saat candle sideways ini, itulah mengapa kita ketika melakukan kompensasi, kita harus melakukan kompensasi searah. Karena sangat berbahaya sekali ketika kita melakukan kompensasi naik turun gitu, tidak searah pada saat candlenya sideways. Ya kira-kira mudah lah dipahami untuk itu. Ini kita bisa open posisi bawah lagi. Kenapa? Karena dia mau momen-momen persilangan. Nah, bisa kalian lihat di sini kita profit ya, meskipun ini masih masih 1 menit lagi. Tapi candlenya itu sudah mau menyilang ke bawah. Nah, garis putih DMA CD-nya itu sudah mau menyilang ke bawah. Dan benar saja dia udah candlenya itu udah turun ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa selain teknik garis merah, ketika kalian melihat momen-momen persilangan seperti ini adalah merupakan momen-momen cantik ya dalam dunia trading ya, dimana kita tidak perlu melakukan banyak analisa, tidak perlu melakukan banyak pertimbangan. Ketika kita melihat momen persilangan, yang penting kita open posisinya itu pas sebelum dia melakukan benda-benda persilangan, ya kita pasti akan profit seperti itu. Kalaupun kita tidak profit, kita paling akan loss dan bisa kompensasi lagi searah dan pasti profit gitu. Ingat, saya hanya pernah melakukan kompensasi itu 4 kali ya. Karena apa? Karena saya selalu menganalisa pergerakan candle dengan benar, dan hal ini hanya bisa dilakukan pada saat kita melakukan trading dengan terus-menerus atau belajar dulu di akun demo gitu. Kalau kalian belum siap ke akun real, kita harus belajar dulu, karena pergerakan candle itu bersifat layaknya makhluk hidup ya, dan tidak bisa dianalisis secara menyeluruh, yang dimana teknik-teknik dan analisa pada umumnya itu hanya menyentuh paling mentok pada angka 97% seperti itu. Dan itu pun ketika kita memiliki modal yang banyak. Kalau modal kalian dikit, jangan sekali-sekali main tanpa analisa ya. Harus dengan analisa yang baik dan harus dengan pengalaman yang baik pula dengan latihan di akun demo dulu. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba gabung di Binomo, bisa daftar dengan link saya di bawah dan bisa join channel Telegram saya, dan di sana saya akan bimbing kalian untuk profit konsisten setiap harinya. Ada grup VIP yang dimana itu gratis ya teman-teman ya. Baik, mungkin sampai sini saja dulu video kita pada kali ini, dan sampai juga di video berikutnya. Terima kasih.